Dia zikir tidak hanya saat dia sadar, dalam keadaan tidur pun dia juga bisa berzikir. Karena walaupun sudah dapat ilmunya, kalau nggak dapat taufik ya nggak bisa mengamalkan, Pak. Nggak bisa mengamalkan. Maka sering saya sampaikan bahwa mengetahui kebenaran itu belum tentu menjadikan orang berbuat benar. Apakah dia kemudian mengamalkan kebenaran atau tidak tergantung taufik dari Allah. Mengetahui keburukan juga belum tentu menjadikan otomatis dia meninggalkan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Upaya untuk meraih musyahadah itu selain melanggengkan zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah, juga bisa diperoleh melalui istiqomah tilawatul Quran, rutin membaca Al-Quran sambil direnungkan maknanya. Musyahadah itu ma'rifatul aliyah, mengenal Allah yang kelas tinggi. Pada pengajian yang lalu sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa setiap orang yang beriman itu sesungguhnya sudah makrifat. Ya, setiap yang beriman itu sudah makrifat. Hanya saja kadar kemakrifatannya itulah yang berbeda-beda. Nah, makrifat kelas tinggi itu disebut dengan istilah musyahadah. Musyahadah itu bisa diperoleh melalui mujahadah. Salah satu yang diistiqomahkan pertama adalah membaca kalimah thayyibah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran. Nah, berikut ini keterangannya. Wa qad yahsulu, dan terkadang berhasil apa hadza musyahadah ini, la bi dzikril kalimati, tidak dengan zikir kalimah thayyibah, bal bi tilawatil Qur'ani, tetapi dengan membaca Al-Qur'an. Jadi orang mendapat karunia musyahadah itu ada kalanya karena istiqomah zikir la ilaha illallah, tapi ada kalanya juga karena istiqomah membaca Al-Quran. Maka bagi kita ya kedua-duanya diamalkan. Ya, zikirnya di samping la ilaha illallah juga membaca Al-Quran. Idza aksara, bila seorang memperbanyak minat tilawati, dari membaca Al-Quran, wajtahada, dan sungguh-sungguh fi muwata'i qalbil lil lisani, mencocokkan hatinya dengan lesan. Artinya lesannya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya merenungkan maknanya. Sehingga seperti keterangan dalam Al-Hikam kemarin, lesannya zikir, hatinya ridho dengan qada qadarnya Allah. Itu namanya orang yang paham dengan kebijaksanaan Allah. Karena walaupun seorang itu sudah tekun berzikir, tapi kalau hatinya belum ridho dengan qada qadarnya Allah, itu masih dianggap orang yang lalai. Bahkan bisa jadi ibadahnya menjadikan dia semakin jauh dengan Allah. Padahal umumnya mestinya kan orang itu kalau tekun ibadah semakin dekat dengan Allah. Tapi ada juga semakin banyak ibadah semakin jauh dari Allah. Mengapa? Karena hatinya selalu protes. Hatinya selalu enggak terima dengan keputusan Allah karena tidak cocok dengan keinginannya. Maka kita ya, di samping lesannya dibiasakan zikir, mari hati kita itu kita didik agar mau ridho, tunduk dan patuh dengan qada qadarnya Allah. Sesuai dengan yang kita ikrarkan, raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Jadi kalau udah rela Allah sebagai Tuhan, ya harus nurut aturan Allah, jangan bikin aturan sendiri. Ya.
Harus ridho dengan keputusan Allah, jangan bikin keputusan sendiri. Hatta tajriya, sehingga berjalan apa tilawatu bacaan Al-Qur'an ala lisani, pada lisannya. Wa yaqumu, dan menempati apa makna kalami, makna kalimat-kalimat yang dibaca atau ayat-ayat yang dibaca, menempati maqama hadisin nafsi, pada tempatnya bisikan nafsu. Artinya ketika seorang istiqomah membaca Al-Qur'an, hatinya sibuk merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca, maka di situ bisikan setan tidak bisa masuk, bisikan nafsu tidak bisa masuk, karena tempatnya sudah ditempati oleh makna Al-Qur'an. Nah, kalau kita belum merenungkan maknanya, ya masih ditempati oleh bisikan nafsu atau bisikan setan. Fayadkhulu, maka masuk alal abdi, pada seorang hamba apa suhulatun, kemudahan, fitilawati, di dalam membaca. Jadi mudah dan sulitnya baca Quran itu tergantung kesungguhan kita dalam mengulang-ulang. Ya, sering saya sampaikan, kita ini baca Fatihah lancar. Kenapa? Karena diulang-ulang. Harusnya lancarnya kita baca Al-Baqarah itu sama dengan lancarnya kita membaca Fatihah. Kalau Al-Baqarahnya juga diulang-ulang sebanyak baca Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, lancarnya itu karena sering, ya, sering diulang-ulang maka menjadi lancar, menjadi mudah. Bahkan untuk mereka yang hafid itu kadang-kadang kecepatan mulutnya sudah lebih cepat dari pandangan matanya. Jadi karena udah kayak otomatis gitu, udah kelanjutannya itu udah langsung betul gitu. Ya. Wasolati, dan membaca Al-Quran di dalam sholat. Wayatanawaru, dan akan bercahaya apal batinu, hatinya, biltil kasuhulati, sebab kemudahan tadi. Jadi ketika Al-Quran sudah meresap dalam lisannya dan hatinya, menjadi bercahaya karena sudah mudah tadi. Fitilawati, dalam membaca, wasolati, dan sholat. Wayatajauharu, dan akan menjadi mutiara apa nurul kalami, cahaya firman Allah, fil qalbi, di dalam hati. Jadi cahaya tadi lama-lama akan menjadi mutiara. Kalau sudah mutiara itu kesannya itu benda padat. Kalau cahaya kayaknya kan benda yang abstrak, ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk mutiara itu kan menjadi benda padat. Nah, sudah menjadi benda padat itu menjadi stabil, ya. Sehingga nanti walaupun lisannya sudah tidak membaca, itu mutiara tetap bercahaya. Beda kalau sinar kalau pas lagi dinyalain nyala, nanti dimatiin mati. Gitu. Artinya kalau pas lagi baca bercahaya, begitu tidak baca mati, padam. Tapi kalau sudah jadi mutiara, itu walaupun sudah nggak baca, mutiaranya tetap bercahaya. Itu kalau zikir sudah meresap ke dalam hati seperti itu. Walaupun lesannya tidak mengucapkan, tapi hatinya tetap berzikir. Wa yakunu minhu aidan dzikruzat. Juga upaya untuk meraih musyahadah di samping tilawatul Quran lagi adalah dzikruzat. Dzikruzat itu zikir zatnya Allah, tidak zikr sifat. Kalau kita selama ini zikirnya kan masih zikir sifat, menyebut-nyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, itu Asmaul Husna, itu namanya zikru sifat. Nanti kalau udah zikru zat, itu udah nggak bunyi apa-apa. Kenapa? Digambarkan seperti orang yang sudah berhadap-hadapan, ya. Orang menyebut-nyebut itu karena masih jauh. Tapi kalau udah berdekatan, udah berhadapan-hadapan, ya nggak perlu nyebut, cukup berpandang-pandangan saja. Itu namanya zikru zat. Wa yajtami'u, dan berkumpul apa nurul kalami, cahaya firman Allah, fil qalbi, di dalam hati, ma'a mutola'ati azomatil mutakalimi, bersamaan dengan mutola'ah, merenungkan keagungan zat yang berfirman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuna hadil mauhibati, dan selain anugerah yang seperti ini, ada lagi anugerah berikutnya, yaitu ma yuftahu alal abdi, sesuatu yang dibuka pada seorang hamba, minal ulumi, dari beberapa ilmu al ilahiyati yang
bangsa ketuhanan alat duniyati yang laduni. Di samping anugerah-anugerah yang telah disebutkan tadi, seseorang terkadang juga oleh Allah dianugerahi ilmu ilahiyah laduniyah, ilmu ketuhanan yang ilmu itu langsung Allah sendiri yang mengajarkan. Ini kelasnya para rasul, kelasnya para nabi, dan kelasnya para wali, dapat ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Makanya kalau kita baca sejarahnya para rasul, kan tidak ada ceritanya rasul itu dulu tuh sekolahnya di mana, kuliah di mana, kan tidak ada cerita seperti itu. Tapi kenapa kok langsung pinter? Karena Allah yang ngajari. Nah gitu loh. Kan tidak ada ceritanya Nabi Muhammad dulu tuh SD-nya di mana ya, SMP-nya di mana kok pinter? Tidak ada. Kenapa? Karena yang langsung mengajari adalah Allah. Nah ilmu yang diberikan oleh Allah langsung kepada hambanya itu namanya ilmu laduni. Nah, yang mendapat ilmu laduni itu di samping Rasul, Nabi, juga para walinya Allah itu juga dapat ilmu laduni. Jadi untuk mendapatkan ilmu dari Allah itu ada dua cara. Yang pertama ya cara yang umum melalui proses belajar mengajar dari seorang guru. Ya. Yang kedua melalui pendekatan diri kepada Allah. Akhirnya Allah melimpahkan ilmu kepada si orang tadi. Nah ini biasanya kalau di pesantren kedua-duanya itu dipraktekkan. Lahiriahnya santri juga mengikuti proses belajar mengajar yang terjadwal dengan rapi. Ya. Di samping itu santri juga dididik untuk melakukan riyadhah, mujahadah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu ilahiyah laduniyah tadi itu. Gitu. Maka kadang-kadang kalau di pesantren itu lahiriahnya itu kayaknya biasa-biasa saja, tapi kok ilmunya barokah. Ya. Wah padahal dulu itu sekolahnya juga hanya sampai ibtidak sama sanawiyah. Tapi kok ilmunya terus berkembang, itu berarti ada tambahan ilmu ilahiyah laduniyah tadi itu, istilahnya barokah. Sedikit tapi bisa berkembang. Beda kalau di pendidikan lain Pak, kalau di sekolah udah nggak bisa, di rumah lebih tidak bisa lagi, gitu ya. Jadi kalau di sekolah aja udah nggak bisa, nggak paham, di rumah lebih nggak bisa lagi. Tapi kalau di pesantren itu banyak, ya, santri-santri yang di pesantren waktu belajar itu tampaknya ya biasa-biasa saja, bahkan ya kadang-kadang nggak naik kelas, tapi begitu terjun di masyarakat kok ilmunya tampak banyak, itu namanya dapat barokah dari mujahadahnya tadi, sehingga bisa jadi dia juga dapat percikan ilmu ilahiyah laduniyah. Wa ilahinin, dan pada satu keadaan, wa ilahini bulughil abdi, dan pada satu keadaan seorang hamba hadzal mablagho, pada keadaan yang sebenarnya min hakikati dzikri, dari hakikat zikir, wa tilawati, dan membaca Quran. Idza sofa, tatkala hatinya telah bersih, idza sofa tatkala bersih apa batinu batinnya. Qad yagibu, terkadang dia menjadi ghaib fi dzikri, dalam zikir. Bahkan bisa jadi ketika seseorang telah sampai ke puncak, ya, ke puncak zikir, itu sampai merasa dirinya hilang. Ya, dirinya hilang. Jadi yang berzikir itu merasa dirinya hilang, yang ada tinggal Allah saja. Sehingga orang yang sudah zikir seperti ini ya kayak di luar kesadaran. Ya, sudah tidak tahu apa yang ada di sekitarnya, yang dia lihat hanya Allahnya saja. Dia sudah gaib dari dirinya sendiri. Yang dimana ini min kamali unsihi, karena saking sempurnanya kasih sayang Allah, wa halawati dzikrihi, dan saking manisnya zikirnya kepada Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan manisnya zikir, sempurnanya kasih sayang kepada Allah kepada hambanya yang sedang berzikir, maka si hamba itu menjadi kehilangan kesadaran, ya, gaib, fana istilahnya, ya. Jadi sudah tidak melihat dirinya lagi, istilahnya sudah ekstasi, mengalami ekstasi, udah kayak orang tripping gitu, ya. Udah nggak sadar gitu, udah bunyi dengan sendirinya. Hatta yaltahiqa, sehingga berhubungan fi ghaibatihi, dalam ketiadaannya, fi dzikri, di dalam zikir, bin naimi, dengan tidur. Sampai kalau sudah seperti itu, dia zikir tidak hanya saat dia sadar,
dalam keadaan tidur pun dia juga bisa berzikir. Nah, yang seperti ini tentunya ya kelasnya para rasul, ya, kelasnya para nabi dan kelasnya para walinya Allah. Jadi dalam tidur pun tetap ingat Allah. Kalau kita ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Jangankan di dalam tidur, kita dalam sadar aja kadang ingat, kadang tidak. Jangankan di dalam sadar, di dalam sholat aja loh. Kita ini kadang ingat, kadang tidak. Karena kita memang kelasnya kelas kadang-kadang. Ya, kelas yang belum stabil, tapi udah lumayan, ya, sudah lumayan. Ya, kalau toh kita tidak jadi walinya Allah, paling tidak jadi penggemarnya wali Allah. Gitu. Itu upaya ya, untuk ibadah kepada Allah itu tidak ada ruginya, karena sekali lagi setiap orang akan menempati makomnya masing-masing. Setiap orang akan menduduki kedudukannya masing-masing, tidak harus sama dengan yang lain. Yang diceritakan dalam kitab ini itu para rasul, para nabi dan para walinya Allah. Nah, kita ya bisa beda-beda kelasnya, tapi semua yang telah beriman itu sudah makrifat, sudah musahadah, yang beda kelasnya atau kadarnya. Nah, yang beda itu. Hadzalladzi awsasuyuhul kummalu Allahu wafaqana lahu mutafaddila. Ini syair dari kitab Hidayatul Atqiya yang merupakan syair terakhir, ya, syair penutup. Tapi nanti penjelasannya oleh ulama yang menulis kitab Hidayatul Atqiya masih cukup panjang. Hadzalladzi, semua ini ausa yang telah diwasiatkan oleh asuyuhu, beberapa guru, al-kummalu yang sempurna ilmunya. Jadi semua sejak awal pelajaran sampai malam ini atau subuh ini itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang telah sempurna ilmunya, ilmu syariat maupun ilmu hakikat sudah diajarkan semua. Allahu wafaqona lahu. Allah bermula Allah wafaqona, semoga memberikan pertolongan kepada kita, lahu, untuk mengamalkan wasiat-wasiat tadi, mutafaddilah, karena Allah itu zat yang maha memberi anugerah. Itu syairnya, yakni penjelasannya, anna hadzal madhkura, sesungguhnya yang telah disebutkan ini, min awalin nadmi, dari awal nadzuman kitab Hidayatul Atqiya yang disarai oleh kitab Kifayatul Atqiya, huwallazi awsa bi suyuhul kummalu. Semua itu adalah merupakan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat dari para guru yang telah sempurna ilmunya, yang mereka memberi wasiat itu berdasarkan pengalaman perjalanan rohaninya. Jadi para ulama dalam memberikan tip cara itu didasarkan pada pengalamannya, pengalaman yang sudah teruji, ya, teruji keberhasilannya. Yang dimaksud kummalu di situ adalah ayil kamiluna, yaitu seorang ulama, seorang guru yang sempurna, yang menyempurnakan. Artinya selain dia sendiri ilmunya sempurna karena gabungan dari ilmu syariat dan hakikat, juga mampu mendidik murid-muridnya menjadi sempurna pula. Di al-kamiluna yang sempurna, ashabahum, murid-muridnya, wa atba'ahum, dan pengikutnya. Malu, agar mereka mengamalkan bihi, dengan wasiat tadi. Fayanalu, maka mereka mendapatkan darajatil auliya'i, derajatnya para walinya Allah, wa maqamatihim, dan kedudukannya para walinya Allah. Jadi nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Kifayatul Atqiya atau Hidayatul Atqiya ini, jika diamalkan, ya, berdasarkan pengalaman, itu bisa seseorang menduduki derajatnya walinya Allah dan kekasihnya Allah atau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Summa tolaba, kemudian sang penulis kitab ini memohon minallahi, dari Allah Ta'ala, memohon at-taufiqo, yaitu pertolongan. 5, untuk mengamalkan auso, yang berwasiat, bihi, dengan sapa suyuhu, para guru-guru. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah memohon taufik kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan ilmu. Maka sebagaimana yang sering kita saksikan,
setiap akhir pengajian itu selalu diakhiri dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Itu maknanya apa? Setelah kalian mendapatkan ilmu melalui penjelasan seorang guru, maka berikutnya kalian hendaknya mohon taufik kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena walaupun sudah dapat ilmunya, kalau nggak dapat taufik ya nggak bisa mengamalkan, Pak. Nggak bisa mengamalkan. Maka sering saya sampaikan bahwa mengetahui kebenaran itu belum tentu menjadikan orang berbuat benar. Ya, mengetahui kebenaran belum tentu seseorang kemudian menjauhi atau mengamalkan kebenaran. Apakah dia kemudian mengamalkan kebenaran atau tidak tergantung taufik dari Allah. Mengetahui keburukan juga belum tentu menjadikan otomatis dia meninggalkan keburukan. Tergantung apakah dia dapat taufik dari Allah atau tidak. Itu banyak bukti ya. Tahu kalau itu baik tapi dia tidak mau mengerjakan. Tahu kalau itu buruk masih juga dikerjakan. Kenapa itu terjadi? Karena belum dapat taufik dari Allah. Nah, taufik itu apa? Wa taufiqu khalqul qudrati ta'ati fil abdi. Yang disebut dengan taufik adalah ya, penciptaan kekuasaan taat fil abdi pada seorang hamba. Artinya si hamba tadi oleh Allah ditakdirkan untuk mampu menjalankan ketaatan. Di kita bisa mengamalkan kebaikan itu karena pertolongan dari Allah. Itu harus disadari betul itu. Ya. Kita bisa berbuat baik itu karena ditolong oleh Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat baik. Kita bisa terhindar dari perbuatan buruk itu juga karena pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah juga tidak bisa terhindar dari keburukan. Itu zikirnya itu dari dulu sudah berulang-ulang kita baca, tapi kurang kita resapi. Apa zikirnya? La haula wala quwata illa billah. Ya, la haula tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan menjalankan ibadah illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. Itu harus betul diresapi ya. Sehingga kalau kita meresapi makna zikir ini, kita menjadi orang yang paham dengan keputusan Allah, bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini semuanya berdasarkan qada qadarnya Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Sehingga nanti nggak ada istilah kecewa ya, nggak ada istilah kecewa. Kita sering kecewa itu karena menganggap ini usaha saya, ini ikhtiar saya, mengapa hasilnya seperti ini? Itu yang menjadikan kita kecewa. Coba kalau ini pertolongan Allah, saya bisa begini itu karena dibisakan oleh Allah, hasilnya begini berarti ya memang Allah menghendaki hasil yang seperti ini. Nah, harus ridho. Nah, kalau kita bisa ridho, akhirnya kita nggak protes. Nah, kalau nggak protes, walaupun zikir lesannya sedikit, tapi dianggap orang yang akil, orang yang berakal. Nah, au huwa atau yang disebut dengan taufik itu adalah syai'un sesuatu, golin yang mahal, azizun yang mulia, ya, sesuatu yang mahal dan sangat mulia. Nah, karena taufik ini termasuk bagian dari hidayah. Ya. Hidayah Allah itu kan macam-macam. Ini dulu sering saya sampaikan. Ketika orang baru lahir itu mendapatkan hidayah namanya hidayatul ilham. Ya. Bayi baru lahir itu dapat hidayatul ilham. Dia barangkali panca inderanya belum berfungsi dengan sempurna, tapi dia sudah bisa mengekspresikan kebutuhannya. Misalkan dia lapar nangis, popoknya basah nangis. Nah, yang membuat bayi nangis itu siapa? Itu namanya ilham dari Allah, hidayatul ilham. Setelah itu seiring dengan bertambahnya umur ada namanya hidayatul khawas, petunjuk yang didapatkan melalui kerja panca indera. Ketika penglihatannya, pendengarannya sudah bekerja, si bayi itu sudah bisa membedakan mana ibunya, mana orang lain. Ya, sudah bisa membedakan, walaupun dia belum bisa berbicara. Itu namanya hidayatul khawas. Terus berkembang sampai nanti berikutnya ada namanya hidayatul akli. Ya.
Jadi petunjuk yang didapatkan melalui kerja akal. Nah, akal ini hanya menyimpulkan apa yang diserap oleh panca indera. Maka akal ini juga punya keterbatasan. Ya, akal itu punya keterbatasan karena dia hanya menyimpulkan apa yang diserap oleh panca indera. Padahal panca indera itu punya keterbatasan. Pandangan mata kita ini punya keterbatasan. Kita lihat benda kalau dari jauh tampak kecil, begitu dekat ternyata besar. Dari jauh tampaknya hitam, begitu kita dekati ternyata coklat. Itu menunjukkan keterbatasan mata kita. Nah, akal itu hanya menyimpulkan hasil apa yang diserap oleh panca indera. Maka akal sehebat apapun juga punya keterbatasan. Maka kemudian nanti setelah ada akal, ada lagi namanya hidayatuddin, hidayah agama. Agamalah ini nanti yang akan menjadi hakim, memutuskan ini baik, ini buruk. Tidak cukup hanya diputuskan berdasarkan akal, tapi berdasarkan petunjuk agama. Nah, setelah dapat hidayatuddin, ini yang paling mahal ini hidayatut taufik. Ya, yang paling mahal adalah hidayatut taufik. Hidayah dalam bentuk pertolongan menjalankan ketaatan. Setelah tahu ini baik, kemudian dia ada kemampuan dan kemauan menjalankan. Setelah tahu ini buruk, kemudian ada kemauan dan kemampuan meninggalkan, itu namanya taufik. Ini yang paling mahal. Ya. Jadi kalau hidayatul ilham tidak hanya diberikan kepada manusia, makhluk yang lain pun juga diberikan. Binatang-binatang itu baru lahir dia sudah bisa nyari tempat dia menyusu. Nah, itu namanya ilham. Jadi hidayatul khawas juga diberikan kepada makhluk selain Allah. Hidayatul akli hanya khusus buat manusia. Hidayatuddin lebih khusus lagi. Tidak semua orang berakal dapat hidayah agama. Hidayatul taufik lebih khusus lagi. Tidak semua orang beragama kemudian menjalankan tuntunan agama. Itu lebih khusus. Makanya taufik itu hidayah yang paling tinggi, paling mahal dan paling mulia. Ya. Wal muwafaku, adapun orang yang dapat pertolongan fi syai'in pada suatu layak si, maka dia tidak akan berbuat maksiat fihi pada suatu. Orang kalau sudah dapat taufik dari Allah, maka orang itu tidak akan berbuat maksiat karena sudah ditolong oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Faqalilun, maka sedikit minat taufik dari taufik itu khairun lebih baik min kasirin daripada banyak minal ilmi daripada ilmu. Taufik sedikit taufik itu lebih baik daripada banyaknya ilmu. Ilmu yang banyak kalau nggak dapat taufik nggak bakalan dia akan mengamalkan ilmunya. Maka jangan heran kalau ada orang gelar intelektualnya, akademiknya berjajar, tapi ilmunya tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat pada masyarakat sekitarnya, berarti memang nggak dapat taufik dari Allah. Sebaliknya, ada orang ilmunya nggak seberapa, tapi memberi manfaat yang banyak pada masyarakat sekitarnya, berarti dapat taufik. Nah, itu pentingnya taufik ya. Jadi sedikit taufik lebih baik daripada banyaknya ilmu, karena banyaknya ilmu tidak ada jaminan orang itu mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dapat taufik dari Allah, walaupun ilmunya sedikit, dia akan mengamalkan ilmunya. Dan ilmu itu kalau diamalkan oleh Allah kan ditambah. Karena ketika seorang mengamalkan ilmu berarti dia mensyukuri nikmat ilmu, dan Allah berjanji barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi sebenarnya sederhana Pak. Kalau kita pengen nambah ilmu, caranya adalah ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai, mari kita amalkan. Ya. Bila ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai kita amalkan, maka otomatis nanti Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Karena cara mensyukuri ilmu itu ya dengan diamalkan. Nah, qala telah berkata siapa sang pengarang kitab fi syarhi dalam kitab syarah, walamma kana taufiqu azizan, tatkala keberadaan taufik itu suatu yang mulia, lam yudhkar, maka taufik itu tidak disebutkan fil Qur'ani dalam Al-Qur'an illa fi salasati mawadhi'ah, kecuali hanya pada 3 tempat. Di kata-kata taufik itu karena saking mulianya di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan di 3 tempat. Ya. 1 yaitu wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada pertolonganku kecuali pertolongan dari Allah. Yang bisa menolong seorang untuk taat
dan menghindari maksiat itu hanya Allah, bukan nasihat. Ya, dinasehati pakai Quran hadis pun kalau nggak dapat taufik ya nggak mempan. Ya, kan mempan. Tapi kalau udah dapat taufik dari Allah, kadang sekedar dengar azan aja dia dapat hidayah. Karena itu tadi mahalnya taufik. Maka penting sekali kita selalu mengakhiri pengajian dengan doa itu untuk menyadarkan kita semua setelah kita secara lahiriah belajar. Ya, maka berikutnya juga memohon karunia dari Allah. Wa qaulihi, dan firman Allah, iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Iyurida, jika suami istri itu menginginkan islah, yuwafiqillahu, maka Allah akan menolong bainahuma, di antara keduanya. Ini ayat yang terkait dengan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ya. Jadi konflik dalam rumah tangga itu hal yang wajar, dari dulu sudah ada. Ya, Al-Quran juga sudah menceritakan, dan Al-Quran memberi cara, ya, atau solusi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Jadi ketika suami istri terjadi ketidakcocokan, pertengkaran dan seterusnya, jika keduanya memang menginginkan kebaikan, ingin kembali baik, maka Allah akan berikan pertolongan untuk kembali baik. Tapi kalau salah satunya atau kedua-duanya memang nggak ingin baik, ya nggak bakalan beri taufik. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang ketiga, ya, in aradna illa ihsana wa taufiqa. In aradna, aku tidak mengharapkan illa ihsanan, kecuali memberikan kebaikan, wa taufiqa, dan memberikan pertolongan. Jadi Allah, ya, tidak mengharapkan apa-apa dari kalian kecuali Allah ingin kalian itu menjadi orang yang baik. Maka Allah tolong kalian untuk bisa berbuat baik. Inilah sekalian 3 ayat, ya, yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata taufik. Ini menunjukkan betapa taufik itu anugerah Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina fiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa sarrifna bi sarabati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata mal Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami' ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakira ila yaumiddin waqtu bi salamata wal afiyata wa ala hujjaji wal ghuzati wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alim ajma'in. Allahumma baligh thawaba ma qara'na wa nawwir ma talana li ruhina bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi aulatihi wa azwajihi ashabihi ridwanullahi ta'ala alim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa ustadzina wa qribaina wa masayikhina wa liman haqqun alaina wa li arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.